Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Musofan STME, dosen tetap pada program studi ekonomi pembangunan STE Bakti Bangsa. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya diwajibkan untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di STE Bakti Bangsa adalah Ekonomi Kelautan dan Wilayah Pesisir. Mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Wilayah Pesisir adalah mata kuliah wajib mahasiswa Ekonomi Pembangunan STE Bakti Bangsa dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan sistem perkuliahan yang saya ambil, mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Wilayah Pesisir. Dalam perkuliahan, saya mengacu kepada sistem DIA, yakni Delivery Interaction Assessment. Delivery Interaction Assessment ini merupakan penyampaian materi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menerima materi dengan baik dan paham. Materi yang disampaikan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau disebut dengan CPL, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK, yang kemudian direalisasikan dalam pertemuan tatap muka 1 minggu 1 kali yang dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Total pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester atau UTS sebanyak 1 kali dan ujian akhir semester UAS sebanyak 1 kali. Terdapat 7 CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami potensi sumber daya alam laut Indonesia dan perencanaan pembangunannya. Kedua, mahasiswa mampu memahami kehidupan masyarakat pesisir dan potret rumah tangga masyarakat nelayan. 3. Mahasiswa mampu memahami green economy dan implementasinya di sektor ekonomi kelautan wilayah pesisir. 4. Mahasiswa mampu memahami blue economy serta implementasinya di sektor ekonomi kelautan wilayah pesisir. 5. Mahasiswa mampu memahami valuasi ekonomi laut. 6. Mahasiswa mampu memahami analisis daya dukung pengembangan dan studi kelayakan ekowisata bahari. 7. Mahasiswa mampu memahami optimalisasi aktivitas petani garam, upaya pengembangan ekonomi sumber daya alam dan kelautan. Selanjutnya adalah bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Wilayah Pesisir meliputi 1. Potensi sumber daya alam. 2. Kehidupan masyarakat pesisir dan keluarga rumah tangga nelayan. 3. Green economy. 4. Blue economy. 5. Valuasi ekonomi laut. 6. Ekowisata bahari. 7. Optimalisasi garam. Selanjutnya, untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan beberapa referensi utama, yakni berupa buku utama sebagai rujukan primer dalam mata kuliah ini. Selain itu juga, bahan ajar yang disusun oleh kami dan jurnal penelitian dan pengabdian yang saya lakukan bersama dosen lain, serta mahasiswa, serta artikel ilmiah berupa jurnal dan buku referensi lainnya, seperti yang terlihat di samping saya ini. Yang kedua adalah interaction. Interaction merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam upaya mencapai CPL dan CPMK. Dalam interaction, semua sistem dan metode yang saya gunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana dosen berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Pada metode ini,
Proses pembelajaran bukan hanya pada aktivitas dosen saja, tetapi berpusat pada aktivitas belajar mahasiswa baik secara individu atau kelompok untuk membangun pengetahuan dengan cara menggali informasi dan teknologi. Media pembelajaran yang kami gunakan meliputi 1. Sistem informasi akademik STIBA yang disingkat dengan Sikabasa, dalam pengisian daftar hadir dan jurnal dosen serta jadwal mata kuliah melalui https://sikabasa.stiba.ic.id. 2. Interaksi secara langsung dalam kelas dengan media TV dan LCD serta PPT. 3. Studi lapangan untuk problem solving. 4. Komunikasi melalui WhatsApp group termasuk pengiriman materi kuliah. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen merupakan proses penilaian terhadap kemampuan mahasiswa berdasarkan indikator penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ini berupa tes formatif. Sedangkan non-tes adalah keaktifan dan kemampuan dalam komunikasi dan penguasaan materi dalam sesi diskusi dan presentasi. Indikator penilaian kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan secara tulis maupun lisan, merangkum, mengidentifikasi dan menganalisis materi dan menganalisis hasil studi lapangan yang tercakup dalam pokok bahasan ekonomi kelautan dan wilayah pesisir serta melakukan studi lapangan terkait dengan permasalahan masyarakat pesisir dan kelautan dalam bidang ekonomi. Adapun komponen bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah ekonomi kelautan dan wilayah pesisir adalah kehadiran dan keaktifan 25%, tugas 35%, UTS dan UAS 20%, sehingga total keseluruhan yang didapat mahasiswa adalah 100%. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat secara aktif mengetahui berapa capaian nilai yang didapat dalam mata kuliah kelautan dan wilayah pesisir ini. Demikian penjelasan singkat mengetahui tentang metode pembelajaran mata kuliah ekonomi dan wilayah pesisir dengan sistem delivery interaction assessment. Selanjutnya kami tayangkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah ekonomi dan kelautan wilayah pesisir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman mahasiswa, hari ini adalah mata kuliah ekonomi wilayah pesisir dan kelautan. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang blue economy dalam implementasi sektor ekonomi. Namun sebelumnya, saya ingin mereview hasil dari pertemuan sebelumnya tentang kehidupan masyarakat wilayah pesisir dan kelautan, di mana beberapa kegiatan wilayah pesisir itu ada 3 kan ya? Masih ingat ya? Yang pertama adalah produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga limbah. Mungkin ada teman-teman yang ingin mendeskripsikan 3 kegiatan masyarakat itu. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak. Kegiatan produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan untuk mengolah suatu barang mentah menjadi barang setengah jadi hingga jadi dan dihasilkan suatu produk yang utuh. Oke, bagus. Jadi produksi itu adalah proses di mana input diproses menjadi sebuah output, seperti itu. Termasuk juga tentang produksi dalam masyarakat wilayah pesisir, produksi ikan, produksi olahan ikan dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang konsumsi. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mbak ini. Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara individu maupun secara kelompok. Oke, contohnya seperti apa, Pak? Konsumsi masyarakat itu.
makan sehari-hari gitu ya. Iya. Kegiatan makan sehari-hari pasti dia itu ada limbah. Nah sekarang limbah itu apa? Oke Mbak. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau disebut rumah tangga. Oke, jadi limbah. Jadi setiap masyarakat sebenarnya walaupun yang bukan di wilayah pesisir pasti ada limbah. Akan tapi di wilayah pesisir ini limbah yang paling banyak itu di wilayah pesisir karena semua kadang-kala orang membuang limbah ke sungai, larinya ke pesisir. Maka dari itu untuk masalah limbah ini memang masalahnya pesisir. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang blue economy, bagaimana konsep blue economy itu menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam wilayah masyarakat pesisir. Nah, kita ketahui bahwasanya Madura itu mempunyai kekayaan di sektor perikanan, kelautan dan memberikan nilai tambah, mempunyai nilai-nilai strategis sumber daya alam, sehingga dengan adanya sumber daya alam itu bisa memberikan manfaat finansial khususnya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di daerah seperti halnya daerah Pamekasan, begitu pula dengan penyediaan lapangan kinerja. Oleh karena itu dengan adanya sumber daya alam wilayah pesisir yang banyak itu dibutuhkan strategi bagaimana caranya masyarakat itu kreatif dalam pemberdayaan agar tumbuh sebuah transformasi kehidupan dalam masyarakat pesisir yang lebih baik tentunya. Salah satu kegiatan yang disebutkan tadi oleh teman-teman itu terkait dengan produksi konsumsi limbah. Saya ambil contoh dalam produksi. Dalam produksi itu setidaknya dengan konsep blue economy itu kita akan bisa melakukan produksi yang ramah lingkungan. Dengan konsep blue economy tentunya, yaitu konsep di mana strategi yang diterapkan oleh pemerintah dengan cara mengolah sebuah sumber daya alam wilayah laut dengan tanpa adanya limbah dan tentunya bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu tentang blue economy? Ada? Ayo, yang ada gak apa-apa, ditanya, dijawab yang ada tentang konsep blue economy. Nah, biar tidak penasaran tentang konsep blue economy, maka sebelum kita masuk ke dalam apa itu blue economy, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat potensi maritim di Indonesia, di mana kita sebagai masyarakat kepulauan, tentunya Madura yang mempunyai Selat Madura itu juga mempunyai potensi besar dalam bidang sektor perikanan. Di situ ada 54% potensi yang perikanan yang berpeluang untuk meningkatkan devisa daripada Indonesia ini. Kemudian juga bahkan di Indonesia, secara dunia 10% Indonesia itu mempunyai komoditas perikanan yang di dunia. Nah, apa saja pemetaannya? Pemetaannya itu ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Riau, termasuk juga di Madura ini. Karena Madura, wilayah pesisir Madura ini di samping dia itu kaya akan potensi garam, tentang ikan juga mempunyai potensi yang sangat besar. Apa itu konsep blue economy? Konsep blue economy itu merupakan kegiatan ekonomi peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta dia mempunyai pengolahan lebih bermanfaat, lebih praktis, serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Itu pengertian dari konsep blue economy. Ini sebenarnya saya mengambil dari perkataan Grant Pauly. Dia itu merupakan ahli dalam bidang green economy yang saya kutip tentang konsep blue economy itu. Abad ke-10. Konsep blue economy itu di mana dia itu mengandalkan potensi sumber daya alam yang diolah
menggunakan implementasi blue economy dengan beberapa prinsip. Yang pertama, efisiensi alam. Yang kedua, zero waste. Yang ketiga, kepedulian sosial. Serta yang terakhir, multiple revenue. Nah, efisiensi alam ini adalah pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Maksudnya adalah bagaimana sumber daya alam itu digunakan tepat dan sesuai. Karena kadang-kala sekarang itu beberapa pengolah, beberapa produsen itu seringkali menggunakan sumber daya secara berlebihan. Contoh, saya mencontohkan tidak jauh adalah nelayan. Nelayan itu kalau dia itu berangkat berlayar menangkap ikan, kadangkala dia menggunakan obat atau bom. Kadangkala dia menjaring semua ikan sehingga ikan yang kecil-kecil, yang ikan yang akan tumbuh berkembang itu semuanya diambil. Sebenarnya hal itu tidak boleh dalam konsep blue economy. Nah, karena apa? Tidak efisien. Yang kedua adalah zero waste. Zero waste ini adalah prinsip yang mengarah pada pencegahan atau peminimalisirian limbah dengan tidak menggunakan produk. Contohnya tidak menggunakan produk kemasan sekali pakai atau menggunakan limbah menjadi produk baru. Contoh, seorang pelaku usaha olahan ikan. Otomatis contoh ikan tongkol. Ikan tongkol itu kalau diambil dagingnya bisa dijadikan sebagai produk olahan ikan seperti sambal, seperti abon dan sebagainya. Apa limbahnya? Tulang. Yang pertama. Yang kedua adalah bekas cucian udang. Kemudian juga kepala udang. Nah, limbah-limbah itu bisa diproses dengan beberapa dengan beberapa input tambahan. Limbah udang itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak, bisa dijadikan sebagai apalagi bisa dijadikan sebagai petis, bisa dijadikan sebagai pupuk, boleh. Nah, prinsip-prinsip blue economy yang ketiga adalah tentang kepedulian sosial, yaitu memberikan makna bahwa dalam kegiatan perekonomian yang terjadi tentu terdapat interaksi antar masyarakat. Nah, itu juga tentang konsep blue economy. Multiple revenue, yaitu prinsip ini cenderung mengacu kepada output dari dampak dari kegiatan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada pendapat tentang inovasi dan adaptif. Jadi adanya blue economy itu meningkatkan inovasi masyarakat untuk meningkatkan produk yang lebih bervariasi. Nah, ini adalah komponen tentang blue economy. Jadi beberapa komponen seperti ekstraksi sumber daya non hayati, generasi baru, perdagangan dan dalam sekitar lautan. Kemudian komponen yang terakhir adalah respon terhadap kesehatan laut. Nah, jadi dia itu juga bagaimana caranya laut itu dipantau, diawasi sehingga apa? Tetap berkelanjutan. Seperti itu. Nah, kenapa harus blue economy? Kenapa kita dalam melakukan perencanaan pembangunan harus memikirkan blue economy? Karena blue economy itu bisa membantu menyelamatkan ekosistem bumi yang semakin terpuruk akibat dari eksplorasi ekonomi dunia, serta menawarkan konsep keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Nah, seperti hal yang saya contohkan tadi itu terkait dengan penangkapan ikan secara berlebih menggunakan bom dan lain sebagainya, itu sebenarnya melanggar dan merusak lingkungan. Nah, lebih real saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana contoh implementasi blue economy dalam masyarakat pesisir. Saya kasih contoh udang. Nah, udang, tahu udang? Pernah makan udang? Pernah. Oke. Jadi udang itu dagingnya bisa dijadikan sebagai beberapa produk ikan. Produk ikan di sini ada beberapa pelaku usaha yang memproduksi udang, di mana udang itu menjadi sebuah sambal udang, siwit udang dan sebagainya. Nah, itu
ada sisa daging di kepala udang, ada kulit udang, ada limbah cuci udang. Pada waktu itu ada 3 limbah udang yang diproses menjadi snack. Limbah daging sisa di kepala udang dijadikan snack, kemudian kulit udangnya dijadikan terasi, kemudian limbah cuci udangnya dijadikan pahan ternak. Nah, ini merupakan implementasi konsep blue economy dalam masyarakat pesisir. Tentunya hal ini lebih meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah pesisir untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Seperti itu. Paham ya? Nah, selain udang, banyak juga ikan-ikan, rumput laut bisa dijadikan sebagai olahan limbahnya. Agar apa? Agar meningkatkan omset daripada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir. Seperti itu. Kemudian sebelum masuk kesimpulan, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin ditanyakan tentang konsep blue economy. Mungkin ada yang tidak paham dan sebagainya. Kami beri waktu kepada teman-teman untuk diskusi. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Hafal dulu. Apa manfaatnya konsep blue economy dalam perencanaan pembangunan daerah? Konsep blue economy, manfaatnya dalam perencanaan pembangunan daerah, tentunya sekarang ini Indonesia mendasari peralihan pembangunan dari terestrial ke maritim. Nah, oleh karena itu, pertimbangan potensi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia harus memperhatikan prinsip-prinsip blue economy dalam setiap perencanaan pembangunan. Karena apa? Karena dengan prinsip tersebut, perencanaan pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu continuous, artinya berkelanjutan, tidak langsung habis pada saat itu. Seperti itu. Paham ya? Oke. Yang lain mungkin? Oke, di belakangnya. Bagaimana implementasi prinsip ekonomi dalam masyarakat pesisir seperti udang, ikan, dan makhluk laut lain? Oke. Nah, di situ tadi saya telah menjelaskan tentang prinsip blue economy ada 4. Yang pertama adalah zero waste, yang kedua adalah multiplier effect, kemudian yang ketiga adalah inklusi sosial, kemudian saya menambahkan inovasi dan adaptif, kan gitu. Terkait dengan konsep zero waste, pemanfaatan limbah udang, seperti halnya yang sebutkan tadi, bahwasanya limbah udang itu saya identifikasikan menjadi 3, yaitu sisa daging di kepala udang, kulit, sama limbah cuci udang. Ada 3. Nah, untuk konsep zero waste itu ada 3. Jadi sisa limbah kepala udangnya itu dijadikan sebagai produk cemilan, bahkan bisa dijadikan sebagai produk-produk seperti siwil dan lain sebagainya. Kemudian kulitnya itu bisa dijadikan sebagai terasi, serta limbah cuci udangnya bisa dijadikan sebagai pupuk atau pakan ternak. Ada 2, pupuk sama pakan ternak. Kemudian juga dijadikan sebagai pakan ikan. Ada dengan penggilingan itu dijadikan sebagai penggilingan. Yang kedua adalah tentang multiplier effect. Nah, jadi adanya produk olahan udang yang awalnya hanya dijual mentah, dengan harga yang cukup murah. Nah, tentunya di situ maksud dari multiplier effect itu adalah terciptanya industri yang kreatif untuk meningkatkan omset pelaku usaha secara maksimal, seperti halnya adanya produk-produk baru yang saya sebutkan. Nah, sedangkan inklusi sosialnya adanya pemahaman baru tentang konsep zero waste system ini kepada masyarakat wilayah pesisir, sehingga apa? Sehingga semua masyarakat sadar bahwasanya limbah itu ada manfaatnya. Bahkan manfaatnya itu akan mendapatkan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, inovasi yang aktif maksudnya adalah dia itu melakukan
memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai, tentunya ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa yang perlu ditingkatkan sehingga menjadi sebuah produk yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, Mas Alvin. Apa manfaat konsep ekonomi jika diterapkan dalam sebuah daerah wilayah pesisir Kecamatan Telangkan? Oke, Kecamatan Telangkan ini merupakan salah satu kecamatan wilayah pesisir selatan di Kabupaten Pamekasan. Tentunya di sini ada beberapa wilayah pesisir seperti halnya Benderen ya, Benderen, kemudian Telesah, kemudian Berenta pesisir. Ini Telanakan. Nah, tentunya dengan konsep blue economy ini sangat relevan sekali apabila diterapkan pada sektor perikanan melalui pengembangan bisnis yang inovatif berdasarkan efisiensi sumber daya alam yang ada, sehingga tanpa adanya limbah itu tentunya mereka bisa meningkatkan pendapatannya tanpa merusak lingkungan. Nah, seperti halnya peningkatan produktivitas wanita pesisir. Nah, di daerah Telanakan, terutama Telesah Berenta ini kebanyakan wanita pesisir di sana itu bekerja sebagai penjual ikan, kan seperti itu. Nah, dengan konsep blue economy ini tentunya mereka yang awalnya ikan itu dijual secara sederhana, dijual begitu saja dengan harga yang murah, tentunya dengan konsep blue economy ini dia itu produknya akan semakin meningkat. Produknya akan semakin lebih inovatif dengan dikemas dengan baik, sehingga dengan konsep ini mereka bisa menjual produk olahan ikan di Indomaret, kemudian di pasar modern kan seperti itu, bisa masuk bahkan bisa ekspor seperti itu ya. Oke, mungkin yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Oke, silakan. Bagaimana cara agar ekonomi tetap diimplementasikan secara komunal? Oke, masyarakat ini memang sebenarnya adalah suka berubah-ubah. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, bagaimana caranya masyarakat bisa terus melakukan menerapkan implementasi blue economy ini. Yang pertama adalah melakukan pendampingan. Kegiatan kampus ini kan mempunyai kegiatan pengabdian. Ada KKN, ada pengabdian dosen, ada pengabdian mahasiswa. Nah, di situ kita bisa bergerak, melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui mitra, melalui desa, untuk selalu melakukan kegiatan pemahaman kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat agar terus melakukan kegiatan blue economy ini dengan beberapa kegiatan PKM. Dengan beberapa kegiatan PKM agar terus melakukan konsep blue economy dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep blue economy itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masyarakat pesisir itu tidak menjadi seorang pelaku usaha, setidaknya bisa melakukan konsep blue economy dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi masyarakat itu melakukan kegiatan usaha. Sangat wajib dan sangat harus kita melakukan pendampingan kepada masyarakat agar terus meningkatkan kreativitasnya dalam pengembangan usahanya melalui konsep blue economy ini. Oke. Ada lagi? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Oke. Untuk minggu depan kita diskusi terkait dengan green economy. Bagaimana implementasi green economy kepada masyarakat wilayah pesisir. Kemudian juga saya minta kepada mahasiswa untuk di rumahnya mencari referensi tentang green economy untuk kita bahas minggu depan, seperti itu. Oke, terima kasih. Hari ini masuk semua? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.